sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat HKBP Bonang Indah, Resort Bonang Indah, dimanapun saat ini berada. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersukacita saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kita, menyapa kita pada ibadah Minggu hari ini 29 Maret 2020, tertulis dari 2 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian dikatakan, dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan licik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang bersukacita pada hari ini, pada hari yang dimuliakan Tuhan, kita kembali bertemu dalam ibadah ini, ibadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan, karena kita masih dapat merasakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik menyertai kita. Walau Bapak Ibu saudara-saudara, kita juga tidak bisa pungkiri, kalau sampai pada hari ini kegalauan dan kepanikan, kekacauan hati dan pikiran itu masih hadir dalam kehidupan kita. Kita hanya menyangka beberapa hari atau mungkin hitungan minggu virus COVID-19 itu akan berlalu dan berakhir. Tapi ternyata belum juga berakhir hingga pada hari ini. Bahkan hari demi hari, bahkan setiap jam informasi selalu berganti kita dengarkan. Penderita semakin bertambah,
pasien bertambah di mana-mana, bahkan korban nyawa bertambah. Tidak mengenal siapa dia. Kita miris, kita sedih. Kehidupan kita diguncang oleh kehadiran COVID-19 itu. Hari ini kita masih harus beribadah di rumah kita masing-masing, karena kita harus menurut apa kata saudara kita, apa kata pemerintah kita, untuk membantu memutus mata rantai perkembangan penularan COVID-19 itu. Karena kita adalah orang-orang yang berhikmat, kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang berakal budi dan diasari untuk tidak mengandalkan pikiran sendiri, sehingga ibadah ini kita lakukan kembali di rumah ini. Tetapi yang terutama dari semuanya itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah guncangan, di tengah kegalauan, di tengah-tengah kepanikan kita itu, sebagai orang yang beriman, kita masih diberikan waktu, kesempatan untuk mengenal kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pergumulan dan tantangan hidup sering membawa dinamika problema hidup pula yang terkadang susah kita mengerti, susah dipahami oleh setiap orang. Bahkan secara gereja mencatat, memang dari awal permulaan gereja mula-mula problema keimanan itu selalu hadir. Tantangan itu hadir, hambatan itu selalu ada. Maka sampai saat ini, di tengah perkembangan dunia ini, kita justru diperhadapkan dengan masalah COVID-19 ini. Kita tidak lagi berperang kepada apa yang kita lihat, tetapi orang yang menyebutnya sebagai COVID-19 telah membuat kita untuk semakin menyadarkan diri bagaimana sebenarnya perjalanan kehidupan ini. Hubungan atau komunikasi yang baik antara orang percaya dengan Tuhannya memampukan diri untuk selalu taat kepada Tuhan. Lewat komunikasi kita yang baik kepada Tuhan, keadaan ini menyadarkan kita sebenarnya kita berharga di hadapan Tuhan. Sebenarnya kita sangat mahal bagi Tuhan, dan bahkan tebusan kita begitu mahal oleh darah Yesus Kristus. Itu sebabnya walaupun kita harus melalui perjalanan pengalaman iman, pengalaman hidup ini, tetapi hari ini kita diazab, kita diyakinkan, kita dibawa kepada suatu pemurnian keimanan bahwa semua yang terjadi baiklah untuk semakin mengenal kebenaran dan kebajikan Tuhan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, lewat ibadah kita, ibadah Minggu hari ini, firman Tuhan mengajak kita, membawa kita, memperbaharui kita untuk selalu hidup beriman dan penuh kebajikan kepada Tuhan, agar hidup ini tidak hambar, hidupnya tidak dibangun hanya dengan satu arah saja, tetapi benar-benar dibangun di atas dasar keimanan yang benar dan kebajikan, dan tentu juga yang berpengetahuan, yang berakal budi yang benar. Dengan pengetahuan yang benar
akan memberikan pengaruh yang baik bagi kita untuk mengenal dan memahami, mengasihi, bertindak baik bagi orang lain. Saudara-saudara, lebih lanjut, pengetahuan kita juga akan diingatkan akan pentingnya sebuah penguasaan diri. Dan juga adanya suatu ketekunan. Dan ketekunan itu akan menimbulkan kesalehan. Kesalehan atas dasar ketaatan kepada Tuhan. Praktek hidup saleh menunjukkan kasih yang benar akan saudara-saudara kita. Dan bahkan kasih bagi semua orang, atau bahkan mengasihi kepada ciptaan-ciptaan yang lain. Itulah Bapak Ibu saudara-saudara, praktek hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita, yang senantiasa harus kita lakukan. Mampukah kita untuk itu? Mampukah kita melaksanakan itu di tengah-tengah kegalauan, keguncangan, ketakutan, kebimbangan kita saat ini? Di tengah-tengah hiruk-pikuknya suara yang mengatakan bahwa COVID-19 ini belum berakhir. Tetapi jangan takut Bapak Ibu saudara-saudara, kita tidak sendiri. Bahkan sebelum kita menghadapi ini, Tuhan Yesus telah memberikan kekuatan, telah memberikan kemahakuatan kepada kita, sehingga kita mampu untuk melewati itu. Tinggal lagi bagaimana kita mau hadir, mau hidup, mau berjalan bersama Dia, mau bertekun di dalam Dia. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, bahkan saat ini terbaring di rumah sakit, apa yang bisa kita lakukan? Banyak Bapak Ibu. Yang paling berharga, kita masih bisa berdoa untuk mereka. Kita masih bisa berdoa untuk daerah kita. Kita masih bisa berdoa untuk tempat ini. Kita masih bisa berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita, para dokter-dokter kita, para perawat kita, para medis kita, sehingga mereka dimampukan untuk membantu, menolong saudara-saudara kita yang mungkin saat ini terkena virus COVID-19. Sembari kita juga menjaga diri, tekun berdoa kepada Tuhan. Tidak ada kekuatan kita untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi ini tanpa kekuatan dari Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 5, beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Itulah harapan orang percaya. Itulah harapan orang yang takut akan Tuhan. Itulah kekuatan orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Itulah kekuatan orang-orang yang mengenal keadilan dan kebenaran Tuhan. Amin.